warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kembali lagi di podcastnya Arek AP. Sebelumnya nih, kenalin, saya selaku moderator dari Asep AP. Dan boleh kenalan? Boleh. Namanya mbaknya siapa? Halo, namaku Eremega Sofia. Aku angkatan 2015, alumni 2019. Prodi Administrasi Publik UMSIDA. Oke nih, nggak lama-lama langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama ya mbak ya. Pokoknya siapa dulu namanya? Jadi, Nama saya tuh Widya Kristanti dari berapa? semester 4 Administrasi Publik. Yang pertama nih, apa saja sih kegiatan Mbak Eri ini waktu jadi mahasiswa di UMSIDA? Alhamdulillah, waktu jadi mahasiswa, Mbak ini aktif ikut organisasi yaitu BEM. Organisasi mahasiswa. Iya. Tapi kalau dibilang aktif, nggak aktif banget karena cuma anggota dan cukup mengikuti aja apa yang diarahkan sama teman-teman seanggota BEM itu aja. Terus selain itu, kalau selain di kampus sendiri juga ikut organisasi di desa sendiri, jadi Karang Taruna, itu aja selama kuliah. Ya sama kayak teman-teman yang lain, habis kuliah pulang terus jajan, main ke mall, gitu aja terus. Dulu waktu di sini tuh ikutnya BEM aja? Atau nggak ikut hima? Enggak, lah itu lucunya aku itu nggak ikut hima tapi langsung ikut BEM. Ya, bagaimana sih Mbak cerita Mbak Eri ini bisa bekerja di pemerintah? Sekarang kesibukan Mbak Eri itu apa? Alhamdulillah, bulan kemarin Maret tahun ini alhamdulillah keterima jadi perangkat desa di desa Kedungerawan, di desa saya sendiri. Dan itu nunggunya cukup lama, selama 2 tahun karena pandemi Covid. Apalagi lama ya Mbak? Jadi kalau dibilang nganggur selama habis lulus enggak, alhamdulillah ada aja rezekinya. Aku bantuin desa sebagai panitia ngurusin sertifikat tanah yang kemarin dinamakan PDSL masal itu. Gitu. Alhamdulillah kalau dibilang nganggur sambil nunggu kerjaan enggak, karena bantu-bantu desa. Dan alhamdulillah mungkin karena bantu-bantu desa, akhirnya berkah dari itu Mbak ikut terima jadi perangkat desa tahun ini di bulan Maret kemarin. Alhamdulillah ya Mbak. Mbak Eri bekerja di situ tuh ceritanya gimana ya Mbak? Cerita. Jujur nggak pernah terpikir buat jadi perangkat. Pas kuliah ngambil jurusan ini pun asal-asalan, kelihatan aku pengen ambil administrasi publik ya. Dan ternyata nggak salah juga. Padahal SMA itu sempat jurusan IPA. Nggak boleh sama orang tua, aku ambil IPS. Mungkin karena IPS itu bisa dibilang anak-anak itu nakal deh kalau anak IPS. Iya, rumornya kan seperti itu. Sekolah nggak bawa tas, buku ditaruh di selokan, cuma bawa bolpen aja disapu kan. Tapi akhirnya pas kuliah, pas jatuh ke sini tuh bukan karena semata-mata karena nggak diterima di PTN, tapi karena emang milih yang deket. Terus orang tua juga nggak mau jauh-jauh sama saya karena saya juga anak tunggal. Otomatis ya udah, aku boleh tak kuliah di UMSIDA, apa-apa, pulang tiap hari kata gitu. Akhirnya mulai di sini milih administrasi publik, dan itu nggak tahu kayak otomatis aja udah pilih jurusan ini deh gitu. Terus akhirnya pas lulus aku juga bingung mau kerja apa. Pernah ikut CPNS 2 kali berturut-turut. Pernah daftar? Waktu di tahun berapa? 2019 akhir, sebelum pandemi kan 2020 awal kan ya. 2019 akhir habis lulus kan bulan Oktober. Itu sempat ikut CPNS di bulan Desember di Gresik. Tapi malam nggak lulus. Terus di tahun berikutnya pas pandemi udah mulai reda di akhir 2021 atau awal 2020 gitu, itu ikut yang di Mojokerto. Terus nggak lulus. Terus akhirnya, tapi itu sebelum 2021 yang ikut CPNS itu udah daftar sebagai calon perangkat desa. Udah daftar kan, berarti itu sudah calon. Jadi Mbak pasrah aja, kalau misalnya keterima CPNS ya alhamdulillah, berarti calon perangkat desanya hilang. Tapi ternyata nggak lolos di CPNS
Jakarta. Akhirnya nunggu ini, Rezekinya di rezekinya di perangkat desa. Baru 2022 itu bulan Februari baru tes. Itu nunggu 2 tahun itu. Gitu ceritanya. itu interviewnya itu nunggu 2 tahun dulu atau Gak pakai interview, jadi otomatis langsung tes online, langsung kelihatan nilainya yang paling tinggi. Dan yang paling hebatnya lagi, luar biasanya, di desa aku itu ada 40 perangkat desa. Nah, dan aku milih yang masih pemerintahan dari 31 calon. selamat ya Mbak, kayaknya beruntung berarti. Yang awalnya itu sebenarnya tesnya di sini di PKD Sidoarjo, tapi ternyata dirubah menjadi di PKN di Waret gitu. Dan aku juga nggak nyangka kalau bakal keterima, karena Hamin 2 atau Hamin 3 sebelum tes itu dikasih tahu kan kalau fix tanggal sekian buat tes. Jujur aku gak belajar karena ibaratnya udah mikir gini, kemarin belajar tapi diundur akhirnya pas hari mau mendekati tes itu ya udahlah, bawa bismillah aja gitu. Asal-asal aja gitu dari waktu tes. Terus kan yakin sama orang tua kalau udah ngerestuin pasti ada jalannya kan. Itu kunci utamanya, udah itu aja. Percaya sama Allah kalau emang rezekinya gak bakal kemana. Insya Allah. Kesinambungan antara pekerjaan dan prodi AP itu apa ya Mbak? Kesinambungannya kalau dilihat dari matkul semuanya ya, itu kan kalau teori-teori itu kan indah banget gitu. Iya benar. Ya kan? Di sini juga mungkin walaupun baru semester 4 tapi pasti tahu. Tapi kalau udah terjun ke lapangan tahu sendiri beda banget kan sama teori sama di lapangan. Otomatis kita harus bisa menyesuaikan apa yang di lapangan kan. Teori udah dapet begitu indah, begitu rapi, begitu baik, Kayak tahu kebijakan. tapi kalau di lapangan udah beda lagi. Tapi kembali sama kita sendiri gimana menerapkan antara teori sama di lapangan itu harus yang baik kita aja. Kalau yang baik ya silakan, kalau enggak bisa diperbaiki gimana baiknya sesuai teori yang ada kita aja. Nyambung banget sebenarnya. Ya soalnya kan di kuliah kita itu kan juga mempelajari tentang pemerintahan gitu, Pelayanan, pemerintahan, kebijakan semua kan ya. Iya. Kan itu indah-indah banget kalau dibaca itu, kalau diingat. Tapi kalau di lapangan pasti kebanyakan banyak yang nggak sesuai sama teori ya kan. Nah saya mau bertanya nih, gimana sih Mbak? Apa? Di sana kan ada pelayanan berpajak ya. Gimana sih cara membayar pajak? Lalu penting nggak sih membayar pajak itu? Penting banget, kan pajak nanti kembali ke kita kan ya. Ya. Tahu sendiri kan nanti kalau misal pajak kalau nggak dibayar, otomatis anggaran kita di negara kita kan juga pasti nanti kurang banget buat pelayanan semua yang ada. Kalau di desa sendiri, desa ini ya, kan jatuhnya di desa. Kalau karena aku jadi perangkat di desa. Jadi di desa mana Mbak? Desa Kedungrawan, Kecamatan Kedung. Jauh ya dari sini. Pelosok ibaratnya perbatasannya itu Sidoarjo pelosok. Kalau di desa itu gini deh, bayarnya itu mulai 2016 kemarin, Iya. itu diwajibkan warga itu bayar sendiri. Boleh ke Indomaret, boleh ke Bank Jati. Karena apa? Karena kita tidak mau ada omongan ya, walaupun mungkin udah ada, tapi nggak mungkin kan kita sebut ya. Tapi pasti ada itu, pasti kalau ada tangan-tangan nakal itu pasti ada. Jadi kita menghindari buat titip terus nanti nyampe enggaknya itu kan kita nggak tahu. Karena orang Indonesia biasanya kan ya udahlah aku percaya nitip aja gitu kan, Mungkinnya nggak dibayarin. nah tapi kan kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah selama Mbak kemarin pas jadi, itu ada perubahan di pajak. Kita dapat lembaran itu putih, terus kita bakal tahu di situ bukan hanya tagihan di tahun itu, di tahun ini misal, tapi kalau misal kita tahun-tahun kemarin belum bayar itu bisa dilihat. Karena Ada riwayatnya. ya iya, aku baru kaget. Kemarin tuh perasaannya tuh cuma pink selembar gitu aja. Terus lah itu kan cuma tagihan untuk tahun yang sekarang ya. Tapi kalau sekarang, kalau tahun-tahun kemarin kita belum bayar, otomatis keluar terus dimulai tahun ini. Jadi kayak jujur punya ibu saya sendiri 3 tahun atau 4 tahun gitu belum bayar. Terus tak tanyain, Bunda kenapa
kok ada keluar tagihan tahun-tahun kemarin? Iya, enggak, belum bayar kata gitu tuh kan berarti kita tahu kalau tahun-tahun kemarin kita itu belum bayar. Jadi sekarang buat warga-warga, terutama warga saya sendiri desa Kedung Rawan, mohon ya bayar pajak, karena pajak nanti kan kembali ke kalian semua. Lalu kebijakan apa sih Mbak kalau orang nggak bayar pajak bertahun-tahun gitu, terus akhirnya gimana? Nah ini, tapi kalau di desaku sendiri tuh paling cuma kalau misal belum bayar, kita yang perangkat yang bagian ngurusin pajak itu pasti diajak rapat, diajak berunding ke kecamatan. Nah karena mungkin dari pihak kecamatan ditegur yang dari atas, dari kabupaten kan. Ya. Nah kalau itu biasanya itu kalau aku kemarin itu cuma di itu, ayo Bu, yang bayar pajaknya. Gitu aja. Diingetin aja. Mungkin karena apa ya? Karena di desa mungkin. Karena kalau Kayak sungkan. kalau dari kalau tahun kemarin kan bisa dibilang kerja kan susah. Iya, Apalagi betul. masa Covid kan. Iya. Kita tahu banyak yang di PHK Iya. tiba-tiba, banyak yang gak digaji walaupun udah kerja. Otomatis kita cuma ayo Bu bayar, kalau bisa bayar, terutama kalau ada yang tagihan buahnya, kita cuma ngingetin gini aja, Bu bayar yang tahun ini, untuk tahun yang sebelumnya yang belum bayar silakan kalau ada rezeki lagi boleh bayar dicicil. Nah otomatis kan kalau misal 1 bulan ini kita ada rezeki segini berarti buat bayar tahun ini, kalau besoknya ada rezeki lebih lagi mau dibayar yang tahun ini. Gitu aja ngejelasinnya, karena kita nggak bisa maksa juga. Yang penting itu kita udah ngingetin gitu ya kan. Di sana ada pelayanan apa aja Mbak selain berpajak gitu? Selain kalau pelayanan sendiri banyak, terutama administrasi itu yang sering setiap hari hampir banyak orang yang minta administrasi, dari yang minta surat keterangan usaha Ya. kalau sekarang udah rame-rame kan lagi masuk sekolah, Ya. daftar ulang masuk yang baru itu kebanyakan minta surat keterangan tidak mampu. Nah ini aku bingung kenapa banyak sekali yang minta surat keterangan tidak mampu, tapi emang kalau dilihat dari kehidupannya, kalau di saya kan enak kan. Ya. Kita Enaknya pasti kan tahu sendiri Ya. jadi bukan asal-asalan, berarti kan kita percaya tuh, oh iya ibu ini benar emang gak mampu. Tapi kalau secara luas, kalau misal kita lebih banyak warganya mungkin juga susah kalau kita nggak hafal, tapi berhubung kita di desa kan aku juga, oh iya ibu ini emang gak benar. Iya, maksudnya kita kan tahu kalau itu gak mengada-ngada, tapi kita berpikirnya positif dong pasti. Ya udahlah, kan nanti tamuannya dia sendiri sama yang di atas gitu aja. Tapi ada nggak Mbak kalau misal Ya memang Mbaknya itu tahu ya Nah, kalau orang itu mampu ada. tapi dia itu ada. banyak gitu. Nah terus sekarang kan banyak bantuan itu, Iya. bantuan beras, bantuan buat yang lansia yang memang udah gak bekerja, itu banyak. Sekarang ini posisinya di desaku sendiri lagi mengajukan buat bantuan yang benar-benar gak pernah dapat bantuan dan benar-benar emang gak mampu buat udah mau gak bekerja, itu ibaratnya gak mampu. Jadi yang usia lansia itu yang kita utamakan terlebih dahulu. Untuk yang usia di bawah 40 ke bawah kan masih produktif kan ya, ibaratnya kalau disuruh berpikir itu masih bisa buat kerja, mau jualan online, mau bikin kue atau apa kan ya, sekarang kan pasti ramai soal itu. Nah kita di desa itu bukan apa ya namanya, bukan kita yang berhak buat nilai sebenarnya, tapi kan kita juga menyaring, memfilter yang benar-benar itu yang berhak itu yang mana. Tapi kadang salah persepsi, dikira kita yang punya hak buat iya apa enggak, padahal enggak, kita cuma mengajukan, nanti urusan diterima atau enggak ya kan kembali ke yang pusat kita. Untuk bantuan-bantuan yang ada di desa gitu itu apa aja Mbak? Yang kan aku udah temui. dijelasin tadi kan ada beras, beras itu raskin gitu. Nanti tuh bisa dapat kayak apa ya itu namanya, apa ya kalau yang ditempelin itu namanya, poster bukan apa ya, Kalau di rumah saya itu yang disepet. nah iya disepet itu juga Iya. ada. Dulu kan sebelum itu kan ada yang ditempel itu. Ya. Kalau sekarang emang yang disepet itu lah, kan harusnya kalau orang-orang itu sadar ya, kalau udah disepet itu kan berarti benar-benar kamu Iya, bukan benar. itu. Iya, warna merah kan ya. Iya. Kalau yang kemarin COVID banyak banget bantuan, BLT, bantuan langsung tunai berupa uang itu banyak sekali. Tapi kita benar-benar memfilter, menyaring mana yang benar-benar dapat. Nah, yang benar-benar kena dampak dari COVID, terutama kayak swasta, itu kan banyak yang dapat.
yang kena dampaknya dari COVID. Sopir, terus kayak apa ya lagi yang kemarin itu, yang tiba-tiba di PHK dari pabrik, terus yang kerja pabriknya itu digilir ya, seminggu baru kerja, terus 2 minggu libur, seminggu kerja, 2 minggu libur. Pasti itu datang. Itu ngasihnya itu door to door kan Mbak? Enggak, dapat undangan, datang ke balai desa, karena nanti yang ngasih itu bukan desa, tapi yang ngasih dari pihak bank. Langsung gitu. Jadi langsung kan, jadi kita nggak ada pikiran buat kalau desa dapat laba kan. Iya. Jadi langsung bank yang ngasih, langsung ketemu sama pihak bank. Jadi biar nggak ada kayak Berpikir yang aku iya tak dikasih sekian itu semua tak, desa nggak ada, betul-betul enggak. Jadi menghindari itu kebijakan juga dari pihak bank juga, nggak bisa nitip. Kalau misal nggak bisa hadir, otomatis langsung datang ke bank. Nah, kalau kita sebagai perangkat desa kan kerjasamanya kan sama Bank Delta Arta. Delta Arta. Pesan dan kesan untuk adik-adik di Unsida ini apa? Kesannya di sini ya. Ya, dua-duanya. Kesan pesannya. Kalau pesan, terutama pesan nih buat adik-adik yang masih kuliah, semangat. Intinya nggak boleh males buat kalau ada masalah apapun, konsultasi sama dosennya. Dosen itu banyak, tapi kalau yang kalian buat nyaman itu pasti cuma satu. Jadi pilih yang sesuai kata hati, yang bisa diajak buat sharing, apalagi soal kuliah kan, apalagi kalau nanti udah skripsi kan. Intinya kalau aku sendiri kemarin itu nerapin nih, kuncinya apa ya, kemarin itu nerapin kalau setiap subuh baca Al-Waqiah. Coba dicontoh teman-teman semua yang ada di Unsida ini, kayak mbaknya, Mbak Eri, Terutama kayak kamu kan. ya masih semua sadar belajar. Semoga lancar terus kuliahnya, kalau bisa 3,5 tahun. Aku kemarin 4 tahun. Ya nggak apa-apa Mbak. Ya, yang penting kan tepat waktu. Lulus itu bukan cepet-cepetan kan. Yang benar itu lulus di waktu yang tepat, bukan kita yang ngejar. Nggak bisa kalau kita ngejar, kita harus ngikutin kan. Udah Untuk sekian dari podcast hari ini. Jangan lupa pantengin terus di channel AP Unsida. Jangan lupa subscribe, comment, and like. ya, jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.